Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan dan rekanita. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang luar biasa dengan dua narasumber yang luar biasa pada bidangnya, yakni Ketua Panitia ada rekan Rifki dan juga Ketua SC ada rekan Koyim. Kita bisa menyelenggarakan podcast Latinatpel PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Langsung saja di samping saya ada rekan Koyim. Mari kita kupas tentang Latinatpel PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk bersama SC. Yang pertama, rekan Koyim, bagaimana Latinatpel ini berkontribusi dalam proses kaderisasi di IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk? Oke, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaannya bahwa Latinatpel ini kita adakan dengan tujuan kita untuk membentuk tim instruktur pelatih, di mana nantinya kami berharap instruktur pelatih PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk ini nanti tidak hanya berkontribusi di pimpinan cabang saja, melainkan bisa berkontribusi di pimpinan ranting, pimpinan komisariat maupun pimpinan anak cabang. Sesuai dengan tagline yang kita bawa di kaderisasi PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk pada hari ini, yaitu kaderisasi berkelanjutan. Kami berharap nantinya kader alumni dari Latinatpel nantinya bisa untuk mewujudkan keberlanjutan di kaderisasi di IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya itu saja, dari Latinatpel ini pasca pelatihan nantinya kami berharap semakin masifnya sistem dan pola kaderisasi di IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Yang selanjutnya yaitu semakin banyaknya pengkaderan baik formal maupun non formal di IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk, baik itu yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting, pimpinan komisariat, pimpinan anak cabang maupun pimpinan cabang. Mungkin itu nanti gambarannya kontribusi rekan dan rekanita pasca mengikuti Latinatpel 2025 PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Baik, terima kasih. Pemaparan gambaran dari SC rekan Koyim ini sangat luar biasa. Semoga rekan dan rekanita yang menyimak juga bisa untuk mencerna bagaimana Latinatpel di Kabupaten Nganjuk ini outputnya sangat jelas. Jadi tidak yang ketika sudah melaksanakan pengkaderan selesai begitu saja, akan tetapi tetap ada pengawalan pengkaderan yang berkelanjutan. Oke, langsung saja untuk selanjutnya tentang apa saja ketika nanti Latinatpel materinya, materi-materi atau kompetensi yang ingin ditanamkan kepada peserta melalui kegiatan Latinatpel PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Oke, terima kasih. Secara garis besar Latinatpel ini nantinya akan melahirkan tim instruktur dan pelatih. Jadi nanti dalam pelatihan ini materi dan kompetensi yang akan ditanamkan dalam pelatihan ini tentu saja yaitu mengenai dari sistem kaderisasi baik formal, non formal maupun informal, yang nantinya rekan dan rekanita akan dibekali oleh sekitar 13 materi, mulai dari sistem kaderisasi hingga manajemen perawatan kader, yang nantinya tentu saja materi-materi ini akan disampaikan oleh para pemateri yang luar biasa, yang sudah memiliki jam terbang juga luar biasa juga. Nanti rekan dan rekanita silakan difahami apa yang disampaikan oleh para pemateri tersebut, sehingga nanti apa yang sudah disampaikan oleh pemateri bisa diimplementasikan di pimpinan rekan dan rekanita sekalian. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih pemaparan yang luar biasa.
Lalu bagaimana cara wakakaderisasi untuk memonitor ataupun juga sekaligus untuk mengevaluasi perkembangan peserta selama dan setelah kegiatan? Oke, terima kasih. Untuk monitoring selama pelatihan, nantinya kita akan berkoordinasi langsung dengan tim instruktur pelatih dari pimpinan wilayah IPNU IPPNU Jawa Timur, karena nantinya secara langsung rekan dan rekanita akan dikawal langsung oleh tim instruktur PW IPNU IPPNU Jawa Timur. Pasca dari pelatihan, nanti rekan dan rekanita akan mendapat tugas yang berupa tindak lanjut pasca pelatihan. Itu nanti tidak hanya berakhir di tugas saja, melainkan kami dari pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk itu juga ada pengawalan setiap 4 bulan sekali, yang nantinya kita adakan perkumpulan tim instruktur pelatih guna untuk terus mengupgrade keilmuannya, mengupgrade kemampuan rekan dan rekanita dalam mengawal kaderisasi IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk, sehingga visi yang kita bawa kaderisasi berkelanjutan nantinya bisa terwujud di IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Jadi visi yang luar biasa ini adalah tentang bagaimana kaderisasi berkelanjutan. Untuk selanjutnya, Ketua SC, apa nilai penting yang harus dimiliki kader IPNU IPPNU di zaman sekarang, yakni zaman yang serba cepat atau bisa disebut dengan zaman modern? Oke, terima kasih atas pertanyaan ini. Untuk nilai yang perlu yang penting untuk tim instruktur pelatih di IPNU IPPNU di era pada saat ini, yaitu satu adalah nilai komunikasi, di mana kita nantinya akan memberikan pemahaman kepada rekan dan rekanita yang ada dalam forum pelatihan tersebut. Artinya kita harus komunikatif. Kita tidak hanya bisa berdiam diri, kita harus berkomunikasi, entah itu menggunakan media ataupun kita secara langsung face to face. Yang kedua yaitu kita perlu mengedukasi, ya, edukasi dalam bentuk apapun, baik itu dalam materi ataupun yang lainnya, baik dalam forum maupun di luar forum. Terus yang ketiga yaitu perlunya kita memberi contoh. Setelah kita komunikasi, kita edukasi, setelah itu kita beri contoh, sehingga kader ini tidak kebingungan. Apalagi yang target kita pada hari ini adalah generasi Z. Kalau nggak diberi contoh ya kadang ya seperti itu, ya kan, nggak tahu ya yang harus diberi contoh, sehingga ini perlu kita beri contoh, kita komunikasikan dengan baik, kita edukasi dengan seksama, kita beri contoh dengan sebaiknya. Itu. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Selanjutnya kita beralih ke Ketua Panitia Latinatpel PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk, yakni rekan Rifki. Halo, selamat sore rekan Rifki. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja rekan Rifki. Dari rekan Rifki sendiri bisa diceritakan tentang latar belakang terselenggaranya kegiatan Latinatpel dan juga tujuan dari diadakannya Latinatpel PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Oke, baik.
kepada moderator yang telah menanyakan pertanyaannya yang baik kepada saya. Sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Steering Komite atau SC rekan Koyim, bahwasanya dalam hal ini Latinatpel PC IPNU IPNU Kabupaten Nganjuk diselenggarakan atas dasar adanya SDM struktur atau pelatih di PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk yang pada hari ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena apa? Karena pada 2 tahun terakhir kami di pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk telah berhenti untuk melaksanakan Latinatpel, atau bisa dikatakan kita ada jeda antara pola kaderisasi yang seharusnya teman-teman dari pengkaderan Lakmut dikirim menuju Latinatpel, tetapi pada 2 tahun kebelakang kita tidak adanya penyelenggaraan Latinatpel ini, sehingga berdampak pada pola kaderisasi akan terjadi sekat atau ada gap di situ. Dari teman-teman Inspel otomatis akan mengalami penurunan dari jumlah sumber daya manusianya ketika akan mengkader di pengkaderan non formal ataupun formal disertai atau informal juga. Jadi dari latar belakang itu kita memiliki inisiasi untuk membentuk dan mengoptimalkan teman-teman instruktur dan pelatih untuk kita kirim menuju output yang sangat jelas, menjadikan Inspel PC IPNU IPNU Kabupaten Nganjuk yang sangat berkompeten dan tentunya memiliki jiwa profesionalisme ketika melatih, ketika memberikan edukasi kepada teman-teman di Makesta, di Lakmut ataupun di Tospas maupun di Dikbud seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi outputnya benar-benar jelas ya kegiatan Latinatpel PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk ini. Untuk selanjutnya adalah tentang apa sih tantangan dari ketua panitia sendiri yang dihadapi selama proses persiapan hingga nanti pelaksanaan secara offline kegiatan Latinatpel tersebut. Oke, mungkin tantangan hari ini yang dihadapi oleh teman-teman panitia yakni adanya ketidakpahaman dari teman-teman yang di bawah, entah itu dari PAC maupun dari ranting, yang sesuai saya sampaikan di awal tadi bahwasanya 2 tahun terakhir belum ada pengkaderan secara tidak langsung akan memiliki efek ketidakpahaman teman-teman akan pengkaderan Latinatpel, sehingga kita dari panitia perlu mengoptimalkan sosialisasi secara terus-menerus, dari sosialisasi mengenai daring maupun luring itu kita gencarkan. Jadi dari tantangan kami selama pra kegiatan yakni pada pengoptimalan pemahaman teman-teman untuk calon peserta yang akan dikirim pada Latinatpel. Terus untuk tantangan ketika pelaksanaan ini dari teman-teman panitia agak sedikit ragu karena dari minimnya pengetahuan tentang Latinatpel tadi akan memiliki efek pada pengkaderan tidak maksimal atau hanya sekedar dia ikut, tidak ada motivasi terkuat dalam diri mereka untuk benar-benar mengoptimalkan pola kaderisasi di PC IPNU IPPNU Nganjuk. Jadi selama pra kegiatan atau pelaksanaan yang sangat kita alami itu pada pemahaman calon peserta itu kurang optimal seperti itu. Jadi untuk masalah teknis-teknis yang seperti persiapan, mungkin tempat, lokasi itu mungkin dirasa dari teman-teman cukup aman. Tapi mungkin per hari ini kita lebih fokus pada pengoptimalan peserta guna ketika Latinatpel kita bisa maksimal peserta yang akan dikirim
menuju visi yang disampaikan tadi, yaitu keberlanjutan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Untuk selanjutnya tentang bagaimana peran dan juga kontribusi panitia dalam memastikan kegiatan berjalan lancar dan juga bermakna. Bagaimana? Monggo dijawab. Oke, mungkin bagaimana dari teman-teman ini bisa memiliki pemahaman yang khusus dulu dari teman-teman panitia, sehingga dari panitia-panitia yang sudah kita pasang di bagian divisi-divisi sesuai dengan bidangnya ini memiliki peran dan tugas sesuai dengan tupoksinya, sehingga dari tugas yang sudah dipahami tadi kita tidak bingung untuk mengatur bagaimana nanti ketika ada ketimpangan, ada kesenjangan di dalamnya. Terus peran kita selain itu juga untuk bagaimana mentransfer bahasa kaderisasi yang mungkin per hari ini di Kabupaten Nganjuk belum dipahami dan begitu banyak belum paham tentang Latin Natpel, sehingga dengan mentransferkan ilmu secara sederhana kepada teman-teman yang ada di bawah di PAC maupun di ranting itu bisa dengan bahasa yang sangat ringan ketika kita akan berlatih Natpel. Jadi kalau saya boleh mengatakan Latin Natpel adalah pola yang dibangun untuk menyederhanakan sistem kaderisasi sehingga dipahami secara dasar, seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti Latin Natpel ini benar-benar bagaimana kita membangun pola kaderisasi di Kabupaten Nganjuk untuk bagaimana lebih baik lagi dari periode-periode sebelumnya ya. Oke, untuk yang terakhir adalah tentang apa harapan ketua panitia terhadap dampak dari kegiatan Latin Natpel bagi peserta dan juga tentunya bagi organisasi di PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Oke, mungkin dari kami dari segenap panitia pelaksana dan beserta jajaran memiliki harapan besar terhadap peserta yang akan kita latih, yang akan kita proses atau kita godok nantinya, ini menjadi instruktur pelatih yang benar-benar memiliki kompetensi yang sangat bisa diharapkan dari teman-teman PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk, sehingga nantinya ketika instruktur pelatih akan diterjunkan kepada PAC, kepada ranting atau komisariat, ini bisa memaksimalkan pola kaderisasi dan bisa menyesuaikan apa yang menjadi kendala setiap PAC atau ranting. Karena di BC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk beberapa pimpinan itu mengalami beberapa permasalahan tentang lambatnya atau mungkin tergerusnya sistem kaderisasi itu tidak bisa dipahami dengan mudah. Nah, nanti peran dari alumni Latin Natpel akan kita terjunkan di situ. Jadi nggak hanya memaksimalkan pimpinan yang sudah baik, tetapi kita juga akan memaksimalkan pimpinan yang belum memiliki pola yang baik, sehingga akan bisa menyeimbangkan antara pimpinan yang memiliki sistem kaderisasi yang baik dan yang kurang baik, itu akan menjadi seimbang, sehingga harapan besar kami nantinya ketika dari teman-teman sudah bisa menyeimbangkan akan memasifkan pengkaderan dari mulai ranting, dari mulai lakmut hingga mungkin pengkaderan non formal yang kita miliki di BC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk yakni di Tospas. Jadi dari itu kita nantinya akan bisa miliki goal, insya Allah akan bisa menyelenggarakan lakut apabila pengkaderan itu dimasifkan. Seperti itu. Baik, Masya Allah, berarti ada harapan-harapan yang lebih lagi ya setelah diadakannya kegiatan Latin Natpel. Jadi ya semoga pengkaderan kaderisasi di PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk ke depannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung akhir
Saya Dinati Ovatika Sari selaku moderator dan juga dua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Kita bertiga di sini pamit undur diri dan juga semoga apa-apa yang telah kita sampaikan pada podcast sore hari ini bisa bermanfaat untuk rekan dan rekanita PC Ibnu IPPNU Kabupaten Nganjuk khususnya dan juga umumnya untuk Ibnu IPPNU yang ada di luar Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.